Selamat datang, selamat berbakti di Gereja St. Andrew. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Nanti silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama, kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajak kami semua untuk berbakti bersama-sama di Gereja Murid St. Andrew Tuhan. Kiranya persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu pada minggu-minggu yang lalu sampai hari ini kami bisa berbakti bersama-sama. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak disengaja, karena kami tahu Engkaulah yang Maha Pengasih dan Pengampun, yang akan mengampuni dosa kami dan melupakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah pada hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Tuhan, doa yang sederhana ini kami alaskan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak Sunday School ada Children Talk, dibawakan oleh Abby. Good morning, everybody. Can you hear me if I talk like this instead? Can you hear me? Am I loud enough? Okay. Hi. So today I'm going to talk to you about a duckling who was ugly. Does anybody know the story? Yeah? Okay, well you're just going to have to listen anyways because I'm going to tell it. Okay, so once there was a mama duck and she had a nest of eggs. And she had a nest of eggs and one by one her ducklings hatched. You can see that over there? The ducklings. But there was a one big egg and it was grey and it was very late and she thought it was a hatch. But finally it hatched and out came a duckling who was very grey. He didn't look like the other ducklings and he was big. And so as they grew up, the mama ducklings taught her ducklings how to quack. And she said, okay, let's learn how to quack. You go quack, and the duckling went quack, quack, quack. But this duckling, he went honk. Oh, he's sad. Look at him. And so he went away because he was very sad and he didn't like this duckling. And then, what happened? You know, this is the story. He swam away and he found a group of geese. That's right. Geese. And he figured out that he was a goose. And so there is a happy ending. And so, sometimes we are like happy ducklings. I was told that we are stupid, ugly, clumsy, and everything, right? But we have to remember that God calls us His child, His masterpiece, and His holy. He says that we are loved, and we are saved. So, if your friend or anybody tells you that you are ugly, Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung dengan kami dalam kebaktian siang hari ini. Khususnya selamat datang kalau ada teman-teman yang baru pertama kali berbakti di tempat ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Nancy Lumintang yang pada hari Minggu 21 Juni baru kehilangan omanya.
kami segenap jemaat turut bersimpati. Dan juga berita duka cita kalau ibunda dari pendeta Bejoli juga telah dipanggil Tuhan pada tanggal 23 ya, Juni yang lalu. Diingatkan bahwa minggu depan kebaktian jam 12 tidak ada, tetapi kita akan bergabung dalam kebaktian jam 10 pagi. Minggu depan ada perjamuan kudus, dan setelah itu akan ada rapat jemaat yang singkat. Tujuan rapat jemaat minggu depan adalah untuk pemanggilan pendeta David William sebagai pendeta tetap di jam 10 pagi. Jadi kebaktian internasional. Kami mengharapkan bahwa saudara-saudara sekalian bisa datang ke kebaktian jam 10 minggu depan, ikut rapat untuk mendukung pemanggilan pendeta David William. Dan yang lebih penting dari itu, persiapkan hati untuk perjamuan kudus. Dan juga lebih penting dari itu lagi, mungkin nggak lebih penting ya, tapi yang penting juga yaitu bawa bring a plate untuk sielan setelah kebaktian ya. Selamat datang Pak Irwan, selamat bergabung kembali. Senang kalau Pak Irwan sudah sehat. Diingatkan juga bahwa pada 3 Juli jam 7.30 ada Bible Study. Kalau saudara-saudara belum pernah ikut Bible Study, bukan hari Rabu, hari Jumat ya, tanggal 3 Juli Bible Study. Kalau belum ada yang pernah ikut Bible Study, saya anjurkan saudara-saudara untuk bisa ikut melalui Zoom. Nanti akan dikirimkan linknya per email dan juga melalui WA di grup. Kalau belum ada yang dapat undangannya, boleh hubungin saya atau Pak Wilson setelah kebaktian ini. Dan terima kasih kepada Pak Wilson yang hari ini membawakan firman Tuhan ketika pendeta Yohanes masih cuti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita memberikan salam sejahtera kepada saudara-saudara kita pada saat ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita semua bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada seminggu yang baru lalu dan pada hari ini, sehingga kami semua bisa hadir di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau beserta dengan mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kiranya kesembuhan sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga kami, pekerjaan serta pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan ataupun yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Bapa beserta dengan setiap komisi, para panatua, BOM, aktivis, seluruh unsur pendukung ibadah di tempat ini, agar kiranya mereka dapat melayani dan mendukung setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan di gereja-Mu ini dengan sukacita. Kiranya Engkau beserta dengan setiap kegiatan yang kami rencanakan, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang misioner, yang melayani sesama, yang menjadi berkat bagi sesama, dan membawa jiwa-jiwa kepadamu, seperti yang sudah Kau amanatkan kepada kami semua. Kami juga mau berdoa buat gembala di tempat kami, di sini, di St. Andrew, yaitu Reverend David Williams dan Pendeta Yohanes Suwantika beserta keluarga.
Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami saat ini khusus berdoa bagi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 yang makin hari makin memburuk, dan kami belum melihat kapan ini semua akan berakhir. Saat ini sudah hampir 10 juta orang terinfeksi dan setengah juta orang meninggal dunia. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena di New Zealand kami tidak ada community transmission sampai saat ini, sehingga kami boleh bebas beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa dibatasi. Namun saat ini kami mendoakan negara-negara lain di mana situasi COVID ini masih memburuk. Terutama kami mendoakan Indonesia, India, Amerika, beberapa negara di Asia Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Tolong ya Bapa, segala usaha yang dilakukan pemerintah yang dibantu tenaga medik di masing-masing negara tersebut untuk meredam pandemi ini. Berikan kesembuhan pada mereka yang sakit, serta penghiburan pada mereka yang ditinggalkan keluarga dan kekasih mereka. Tolong juga Bapa berkati segala usaha untuk menemukan vaksin yang memungkinkan kami untuk memperoleh imunitas terhadap COVID ini. Sebagai dampak dari pandemi ini, sekarang negara-negara di dunia termasuk New Zealand dan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa parah. Banyak sekali usaha dagang, bisnis, industri yang harus ditutup, dan akibatnya begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah. Masa depan menjadi suram dan tidak menentu. Namun Bapa, kami percaya semua peristiwa di dunia ini ada di dalam kontrol-Mu. Dan kalau Engkau mengizinkan ini semua terjadi, maka pasti Engkau memiliki maksud yang mungkin kami belum pahami saat ini. Tolong Bapa agar lewat semua kejadian di beberapa bulan ke belakang dan bulan-bulan bahkan tahun-tahun ke depan, kami boleh makin bersandar, menyerahkan rasa khawatir kami, dan percaya kami semata-mata kepadamu Bapa sebagai sumber pertolongan kami satu-satunya. Bapa, masih banyak doa dan permohonan kami yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau lebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 1 sampai yang 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebagai nyanyian pengantar firman, mari kita menyanyikan lagu What a Friend We Have in Jesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. What a friend
friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Sing it out. Jesus. What a friend we have in Jesus. Jesus. What a friend we have in Jesus. Jesus. What a friend we have in Jesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa sebagian hamba-Mu dan jemaat Sinendro Tuhan untuk berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini Tuhan untuk memberikan pengertian sehingga kami bisa mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Ya, ada dua gambar sebelah ya. Yang satu happy, yang satu sedikit murung atau sedih ya. Dua-duanya mungkin orang Kristen ya. Tapi yang satu belum belum klik ya siapa dirinya gitu ya. Jadi banyak di antara kita juga kita sudah dari kecil atau sudah lahir sebagai orang Kristen, tapi ada kalanya pikiran atau perilaku kita masih kebawa oleh sifat-sifat pengalaman masa kecil, ya kan? Apapun yang terjadi di masa kecil masih mempengaruhi hidup kita, ya. Khotbah kali ini kita akan mengertikan bahwa bagaimana kita mengenal siapa kita, mengenal jati diri kita, sehingga kita bisa menentukan langkah pelayanan kita yang efektif, ya. Kita semua sama di sini ya, kita semua sama, kita sudah menjadi orang Kristen, kita adalah orang percaya, karena itu kita harusnya bersukacita. Muka kita harusnya memancarkan senyum. Ya, seperti di sebelah. Nah, ini ada satu pengecualian ya. Semua orang kenal siapa Nick ya. Saya pernah lihat filmnya Nick waktu kecil ya. Waktu kecil tuh dia lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Tapi dia diterima oleh keluarganya, dikasihi oleh keluarganya, sehingga dia bisa mandiri ya. Dia bisa menerima apa adanya sebagai apa adanya gitu ya. Saya lihat di filmnya itu bagaimana dia bisa sikat gigi, ya kan? Bisa menikmati hidup sehari-hari, bisa berenang, ya. Bisa berenang loh dia nih. Makanya ada di gambar sebelah tuh, itu di pantai tuh. Dia bersama anaknya berenang. Tidak tidak rendah hati ya, tapi namanya tidak rendah diri ya. Nah, kita pun ya seharusnya dengan kekurangan kita, dengan apa yang kita dimiliki, kita bisa menerima sebagai orang Kristen dan kita bisa melayani. Nick ini seorang motivator terkenal ya. Waktu dia married, lihat mukanya happy, walaupun nggak bisa meluk istrinya tuh ya. Istrinya yang meluk dia kelihatannya. Dan dia sekarang udah punya anak 4, 2 kembar ya. Jadi kita beruntung ya, kita beruntung bahwa
apapun masalah kita atau apapun pengalaman kita di masa lalu, ya, kalau kita menjadi orang Kristen, maksudnya kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita, hidup kita ditransformasi. Ya. Jadi yang pertama, walaupun kita mengalami masa kecil dibully, ya, ditolak, ya, dijelek-jelekin, tapi kita punya Yesus, ya kan? Kita punya Yesus dan kita punya Roh Kudus sehingga hidup kita bisa ditransformasi. Tidak ada yang tidak mungkin sebagai orang Kristen untuk berubah. Ya. Itu janjinya. Dan itu digenapi. Ya. Kita lihat Petrus ini menulis pengalamannya. Ya. Petrus menulis pengalamannya sebagai murid Yesus. Ya. Tapi apakah Petrus orang percaya? Iya, betul, orang percaya. Tapi dia menolak Yesus 3 kali. Dia mendinai Yesus 3 kali. Ya. Karena apa? Karena dia waktu Yesus mau disalibkan, ada seorang hamba melihat dia dan dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini dia nih, salah satu dari murid Yesus, ya kan? Dia nggak jawab, dia jawab enggak. Dia jawab apa di sana? Bukan, aku tidak kenal dia. Aduh, dia menolak Yesus, ya. Ada lagi yang lihat. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ya kan? Ada lagi sejam kemudian, sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Dia menolak juga. Nah, pertanyaannya, apakah Petrus ini sudah orang percaya? Sudah, ya. Kita tahu Petrus ini waktu ikut Yesus sama-sama waktu naik boat, Petrus ini yang jalan di air, yang mencoba, yang menyangka Yesus itu hantu, sehingga dia memanggil siapakah yang di perahu yang Yesus jalan itu. Kemudian dia dipanggil oleh Yesus dan dia berjalan di atas air. Berarti Petrus sudah orang percaya, imannya kuat, tapi dia masih takut, ya. Kenapa dia menyangkal? Ada yang bisa menerka kenapa dia menyangkal? Takut mati. Si Petrus takut mati, ya kan? Si Petrus takut mati, takut disalibkan bersama Yesus. Ya, karena dia berani, dia mau ikutin Yesus terus sampai disalibkan, tapi dia disebutkan seorang di antara mereka, seorang di antara murid Yesus, ya. Dia takut mati. Jadi Petrus ini masih mempunyai konsep pikiran duniawi, ya kan? Pernah juga sebelum Yesus disalibkan, di mana Yesus berkata, aku akan menderita, ya kan? Aku akan menyerahkan diriku untuk disalibkan, ya. Terus Petrus mengatakan, tidak, sekali-sekali jangan, ya kan? Kemudian apa yang Yesus hardik? Yesus menghardik Petrus. Nyalah kau iblis.
Ya, berarti Petrus pernah khawatir bahwa Tuhan Yesus akan menderita. Dia berdoa, jangan dong Tuhan, engkau nggak mungkin menderita. Engkau adalah raja. Malah dihardik sama Tuhan. Ya, jadi konsepsi Petrus ini masih sama seperti dulu, takut mati dia, takut menderita. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen seharusnya kematian itu bukan suatu akhir dari kehidupan kita. Jadi jangan takut mati. Ya. Karena dengan kematian tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, nanti dibangkitkan gitu. Jadi malah lebih sempurna, kita harus melewati proses, ya kan? Nah, yang menarik di sini ya, Petrus pernah menolak Tuhan Yesus, ya kan? Kemudian pada kebangkitan Yesus yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus yang mati disalibkan masih Yesus yang bangkit, karena Yesus tahu dia kembali lagi ketemu si Peter. Dia pulihkan, dia teguhkan kembali imannya Petrus, ya kan? Dengan menanya kepada Petrus. 3 kali juga Yesus menanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Terus jawabnya selalu, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi dipulihkan ya. Yesus yang disalibkan, dia masih ingat bahwa murid yang dikasihinya itu pernah menyangkal. Ya, takut menjadi pikiran si Petrus ya. Makanya itu dipulihkan. Benar-benar dia mengucapkan sendiri, ya aku mengasihi engkau Yesus, ya aku mengasihi engkau, ya aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Disuruh menjadi apa dia si Petrus? Jadi pendeta ya, karena menggembalakan domba-dombanya. Kalau menggembalakan domba tuh, domba dia kasih apa sih? Dikasih makan rumput ya. Tapi ini kan figuratif, perumpamaan. Domba itu dikasih firman Tuhan supaya kerohaniannya bertumbuh, supaya sehat, ya kan? Nggak gampang kepengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, ya kan? Kalau ada yang mau nerkam, dijagain sama si gembalanya, ya kan? Gembalanya setia, sama dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Gembala yang setia, gembala yang rela mengorbankan nyawanya demi dombanya, ya. Jadi inilah tugas si Petrus tuh, dapat tugas dia. Kemudian yang menarik ya, pemulihan iman kepercayaan Petrus itu hanya sekitar 2 mingguan kalau kita hitung-hitung ya. Jadi sejak Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit, dikuburkan mati 3 hari ya, bangkit, kemudian dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Penampakan pertama dia ketemu Petrus dan murid yang lain, dan dia meneguhkan kembali. Jadi kalau kita lihat-lihat sekitar 2 minggu lah. Jadi 2 minggu langsung mindsetnya Petrus berubah. Percaya, yakin, PD-nya kembali, ya kan? Jadi kita yang saya mau tekankan di sini, seketika ya kita mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus hadir dalam hati kita, hingga berada bersama dengan kita ditransformasikan, ya, kita menjadi orang percaya. Jadi nggak butuh kita bertahun-tahun, ya kan, nggak butuh kita
menjadi tua untuk menjadi orang yang lebih percaya. Enggak, sebetulnya enggak butuh itu. Jadi ketuaan sama umur tidak mencerminkan kerohanian seseorang. Ya. Jadi umur tidak mencerminkan kerohanian seseorang, ya. Kemudian apa yang terjadi pada hari Pentakosta, pada saat pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, Petrus juga berkhotbah di sana, ya. Apa yang dikatakan? Dia bersaksi juga dalam khotbahnya, ya, di Kisah Para Rasul 2, ya, ayat 32. Dia bersaksi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dia udah bersaksi nih bahwa ternyata hidup mati itu bukan suatu akhir dari kehidupan kita, ya, karena dia tahu Yesus sudah bangkit, ya. Dan dia bersaksi sekarang, dia menjadi orang yang radikal, ya. Petrus menjadi orang yang tidak takut mati dan mau menderita untuk salib Yesus, ya. Kemudian di ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari Pentakosta sekitar 50 hari, ya. Jadi kalau kita lihat, sejak imannya dipulihkan cuman butuh berapa sih? Sebulan lebih, ya. Sebulan lebih dia menjadi pengkhotbah ulung. Karena apa? Karena dia mengerti Roh Kudus ada dalam dirinya dan dia hanya butuh ketaatan, ya, ketaatan dan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa belajar. Kemudian dalam bacaan kita, Rasul Petrus memberikan nasihat, ya, bagaimana kita menjadi orang Kristen dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, ya. Nah, ini saya gambarin nih, ya, waktu. Jadi waktunya itu dia menjadi pengkhotbah ulung yang dalam waktu sebulan lebih, ya. Itu pada saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi sekitar 50 hari, ya, sejak kebangkitan Tuhan Yesus, ya, dia sudah menjadi pengkhotbah yang setia. Nah, nasihatnya, ya, nasihatnya yang pertama-tama, ya, kita disuruh sebagai a newborn infant, long for pure spiritual milk, long for pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Tapi kalau di bahasa Indonesianya, kalau kita baca pelan-pelan, bisa salah mengerti, ya kan? Dibilang bertumbuh dan beroleh keselamatan, ya. Jadi kalau kita baca ulang di ayat 2-nya itu, ya, kita disuruh bertumbuh dengan membaca firman Tuhan. Kita disuruh bertumbuh sehingga kita beroleh keselamatan, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan bahasa Inggrisnya, ya, grow up into salvation. Jadi sejak kita mengaku percaya, kita sudah selamat, ya. Kita hanya disuruh bertumbuh dalam pengenalan siapa Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga pertumbuhan rohani kita semakin dekat dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani kita semakin besar,
pengenalan akan Yesus semakin dalam, sehingga kelakuan kita menjadi seperti Yesus. Itu yang diinginkan. Mengenai keselamatan, sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah selamat. Jadi jangan dengan membaca firman kita menganggap kita akan beroleh keselamatan. Enggak. Ya, jadi ini penjelasan pertama, ya. If indeed you have tasted that the Lord is good, ya, kita sudah merasakan kasih karunia-Nya, karena dulu kita orang berdosa, kita sudah ditebus. You are paid in full. Ya. Jadi iman kita bukan berdasarkan kita harus mengerjakan sesuatu sempurna baru melayani, bukan. Ya, iman kita berdasarkan apa yang telah dikerjakan dan sudah selesai. It's finished, ya. Jadi berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. It's finished. You done nothing. You didn't contribute anything. Finished. You are now saved. Go and tell the good news. Itulah, ya. Jadi message-nya seperti itu. Jadi kita ini jangan memikirkan diri kita sendiri, siapa kita dulu, bagaimana, selamat kagak, apa kagak gitu ya. Karena itu akan menggoda kita waktu kita lemah, ya. Ada teman kita, ya kan? Dia dari agama seberang, ya kan? Di mana dituntut banyak sesuatu yang harus diperbuat, ya kan? Pada waktu dia lagi lemah, dia sudah Kristen, ya kan? Pada waktu dia lemah, dia ingat lagi, aku belum berbuat banyak ini. Aku belum berbuat banyak, aku masih kayaknya belum apa-apa ya. Apakah aku selamat? Ya. Nah, inilah godaan di saat kita lemah, ya. Jadi, yang saya mau tegaskan di sini bahwa setelah kita mengaku percaya, keselamatan kita itu adalah milik kita, ya. You are paid in full. Ya, waktu Yesus disalibkan, Yesus berkata, "It's finished." Semua sudah dibayar lunas. You are redeemed. Redeemed itu akhirnya artinya ditebus, ya. Kalau kita zaman dulu, kalau kita ke Pegadaian, kalau kita gadaikan HP kita, ROG kita, ya, kita ke Pegadaian, terus nih diambil HP kita kasih duit. Begitu kita punya duit, kita tebus, ya kan, kita bayar lagi. Nah, itu namanya ditebus. Jadi lunas, sudah ditebus lunas. Kita ditebus lunas dari dosa-dosa kita, ya. Kemudian ada hal yang menarik di sini, ya, bahwa Yesus itu membahasakan dirinya sebagai cornerstone, supaya orang zaman dulu tuh ngerti, ya kan, apa sih fungsinya cornerstone. Zaman dulu kalau bangunan rumah atau gereja pakai batu. Cornerstone ini batu yang paling penting. Kemarin saya sempat keliling ke gereja. Di ujung sana ada batu cornerstone-nya juga, ada di sana ada cornerstone-nya. Cornerstone-nya seperti itu, ya. Jesus Christ. Apa itu namanya? The chief cornerstone. Cornerstone itu memegang sisi kiri sama sisi kanan dan menahan beban bangunan, ya. Jadi setiap kita mau bangun bangunan, biasanya kita builder itu masang di ujung-ujung dulu, ujung kiri, ujung kanan, depan, belakang, sebagai batu penjuru. Kemudian baru batu-batu lain disusun mengikuti yang ujung tuh. Ntar kalau udah selesai kebaktian, lihat deh di ujung situ ada, ya. Batunya gede, beda daripada batu yang lain, ya. Jadi batunya besar, dia yang memegang bangunan itu. Nah, kita juga sebagai
a living stone. Ya, dulu kita batu buangan yang berserakan katanya, yang masih tajam-tajam, yang menjadi batu sandungan, ya kan? Kenapa tajam-tajam? Iya, karena belum dipoles, belum mengalami transformasi. Kalau mau mendirikan bangunan, batu itu mesti dipoles, dia sama tukang bangunannya diketrik namanya ya, diketrikin supaya jadi bujur sangkar, kemudian dipasang deh itu. Nah, mengikat deh jadi satu bangunan. Nah, ini sebagai a living stone, di mana kita terikat dengan si batu penjuru itu yang sebagai Yesus Kristus. Nah, makanya Yesus menggambarkan kita harus bergantung kepada cornerstone. Iman kita harus bergantung pada cornerstone itu. Ya. Makanya digambarkan sebagai batu penjuru yang dibuang. Jadi kalau mau lihat pengalaman Yesus, ya, itulah yang terburuk, yang terburuk dan terbuli, paling dibully dia. Ya, kalau anak kecil masih ngalamin dibully, Yesus tuh udah ngalamin bulinya minta ampun sampai disalibkan. Ya kan? Jadi karena tapi Yesus tahu bahwa dia itu berharga di mata Tuhan, di mata Bapa, dan dia setia sampai mati menjalankan perintahnya. Yesus mengerti benar siapa dirinya. Ya. Walaupun dia dibully habis, ya, tapi dia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan kita ini. Ya, jadi inilah yang paling penting. Tadi yang di ayat kedua, ya, kita disuruh bertumbuh akan pengenalan akan Dia, akan Yesus Kristus. Ya, untuk menghargai, di bahasa Inggrisnya ada juga kalimat to respect your salvation, to honor your salvation, bukan untuk beroleh keselamatan. Jadi baca Alkitab untuk mengenal siapa Yesus. Ya, kita mengenal kasih-Nya yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar, sehingga kita menghargai kematiannya dan kita diselamatkan atas perbuatan yang sudah dikerjakan. Kita tidak perlu menunggu kapan kita melayani. You can do it now. Ya, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ya. Nah, kemudian yang penting, kita semua mesti klik. Hari ini kita klik, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Di ayat 9 dan 10, ya. Who are you in Christ? Kalau cari di Google, who are you in Christ, banyak sekali, ya kan? Ya, tapi kita di perikop ini cukuplah ayat 9 sama 10 aja, ya. Ya, di ayat 9 10. Nah, ini. Ya, di ayat 9 dan 10, ya. Kita tuh orang-orang berdosa, ya kan? Kita sudah menjadi His marvelous life, anak Tuhan yang ajaib, ya kan? Kita bukan bangsa pilihan, kita bangsa kafir, but we are now a chosen race. Ya, maksudnya kita bangsa pilihan, tidak termasuk, kita terdiri dari bermacam-macam ras, ya kan? Kita terdiri dari bermacam-macam ras, race, ya kan? Ada Asia, ada Black Matter, ada Kuning Matters, ya kan? Pokoknya macam-macam. Tapi kita semua satu dalam bangsa pilihan, ya kan? Kemudian kita yang penting lagi, you are God's possession. Kita ini umat milik Allah, ya. Bukan kita yang memegang Allah, tapi kita yang milik kepunyaannya. Ini bahasa ini lebih penting, karena kalau kita memiliki sesuatu, Tuhan memiliki kita,
bahwa Tuhan lebih menjaga kita daripada kita sendiri. Ya, kita tuh nggak kuat, apalagi kalau kita lagi sakit, ya kan? Tuhan, bagaimana aku bisa memegang Engkau? Gimana Engkau? Salah, ya kan? Boleh kita berdoa, tapi kita mesti punya mindset Tuhanlah yang memegang tangan kita. Kalau kita sudah dipegang oleh Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Ya, itu yang perlu kita mesti ingat. Kamu dikasihani. Nah, ini yang penting nih. Kamu dikasihani. Kalau kita mengasihani seseorang, itu lebih daripada kita mencintai. Ya, kita mengasihani karena apa? Karena Tuhan lihat umatnya itu kalau tidak ditolong, semua akan jatuh dalam dosa dan menuju ke neraka. Kemudian Tuhan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Jadi kita ini umat yang dikasihani. Jadi kata dikasihani ya itu lebih kuat ya daripada mencintai. Ya, kalau kita dikasihani itu kita lebih apa namanya? Gimana sih kalau dikasihani? Kita tuh dielus-elus ya. Ya kan? Aduh anakku sayang gitu kan. Itu namanya dikasihani itu ya. Kenapa kau jatuh? Ya kan, ini mami obatin kayak obat merah gitu kan. Sekarang masih merah nggak obatnya? Ya, jadi dikasihani itu penting ya. Kita tuh lebih dikasihani, lebih dicintai daripada dikasihani. Jadi kita udah umat batu buangan ya kan. Kemudian kita menjadi umat pilihan ya kan. Kemudian kita menjadi living stone, kita menjadi batu yang hidup di antara mengikat dengan batu penjuru. Ya, kemudian lagi kita menjadi imamat yang rajani di ayat 5. Artinya apa? You are a royal priesthood. Kita punya direct access ke Tuhan. Dulu kalau kita mau mengaku dosa, kita harus melalui priest ya, dimana dia yang bisa menembus melewati ruang kudus maha kudus. Tapi setelah tabut suci itu terbelah, kita punya direct access, kita punya passwordnya, kita punya wifi langsung top ya kan. Tapi kita ini, tubuh kita ini ya sebagai persembahan yang kudus ya. You are a holy nation. Kemarin sudah dijelaskan, you are a holy nation berarti kita itu bangsa yang suci. Kita ini umat yang suci, artinya kita umat yang dipisahkan untuk Tuhan. Ya, kemarin kan dijelaskan Bapak Yohanes, holy itu dipisahkan khusus untuk Tuhan ya. Nah, itulah kita nih sekarang mesti klik bahwa kita yang sebagai batu buangan yang gak dipakai ya kan, kita dari kegelapan kita sudah diangkat menjadi anak terang. Kita berharga di mata Tuhan. You are loved, you are blessed ya, and you are precious, you berharga ya. Kamu menjadi umat kepunyaannya. 2 kali lu disebut lo di ayat 9 dan 10. You are last time you are people, hanya rakyat biasa. Di 10 dibilang you are people of God. Kamu umat Allah. Ya, baca lagi deh. 9 sama 10 2 kali tuh. You are possession of God and then you are people of God. Ya, demikianlah kiranya saat ini kita benar-benar klik bahwa kita ini siapa kita. Jangan tunggu untuk pelayanan menjadi kita sempurna. Ya, karena keselamatan kita sudah sempurna atas apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Tinggal Tuhan mau menunjuk kita menjadi
dutanya di dunia ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita siap melayani, dan yang penting kita nggak takut mati. Mati itu biasa. Ya, mati itu hanya jalan untuk menuju kesempurnaan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini kiranya hati dan pikiran kami terbuka Tuhan, bahwa kami sangat bersyukur karena kami dikasihi, kami diberkati, dan kami siap Tuhan untuk menjadi murid-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan di bidang kami masing-masing, di talenta kami masing-masing, sehingga hidup kami menjadi berharga, karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Kami yang tua walaupun muda, muda dan siapapun yang hadir di sini, pakailah kami satu persatu Tuhan untuk menjadi batu yang hidup, menjadi batu yang berguna untuk pembangunan rumah Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Mari kita bersama-sama dengan umat dimanapun berada, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan masuk ke dalam persembahan sambil mengingat satu firman yang diambil dari 2 Korintus 9, 2 Korintus 7 sampai ke 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, menyambut firman yang tadi disampaikan oleh Wilson. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan selalu menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tiap Langkahku dari NKB 188 ayat 1 dan 2. Badai dunia benaku.
Bapa kami yang di surga yang mulia, kami datang dan membawa persembahan yang kami kumpulkan dan kami berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur yang Tuhan sudah memelihara kehidupan kami dan Engkau memberkati kami sehingga kami berkecukupan. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesehatan dan cuaca yang baik sehingga kami boleh menikmatinya bersama-sama. Bapa yang di surga, Engkau mengkuduskan segala sesuatu yang sudah kami kumpulkan di sini maupun yang kami berikan melalui transfer ke akaun gereja langsung. Biarlah Engkau mengkuduskannya sehingga ini boleh menjadi berkat dan menjadi hal yang bisa berguna untuk gerejamu di sini dan untuk kegiatan-kegiatan gereja Kristen lainnya. Kami juga ingin agar Engkau sendiri mengajar kepada kami, bukan hanya kami bisa memberi dengan bentuk materi, tetapi kami juga boleh memberi dalam hal pelayanan kepada Tuhan, karena itu adalah ungkapan dari rasa syukur kami yang Engkau sudah memberikan keselamatan yang terjamin di dalam diri kami masing-masing. Kiranya Engkau menerima segala sesuatunya ini dan Engkau mengkuduskannya. Demi Kristus kami ucap syukur. Amin. The Lord turn his face toward you and give you peace. Mari kita bersama-sama katakan, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give
Amin. Pulanglah dari tempat ini, ingatlah bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita. Semoga Allah sumber damai sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah menyertai kita dalam kita, apapun yang diinginkannya. Hendaklah Kristus Yesus dipuji selama-lamanya. Amin.